Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Apisena. Saya mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Nasional Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan film dokumenter Situs Kota Cina. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sudah hadir di kegiatan presentasi saya. Nah, kali ini saya akan memulai penjelasan tentang sejarah situs kota Cina. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu situs kota Cina. Situs kota Cina adalah salah satu pelabuhan tertua di Sumatera Utara. Lokasi pelabuhan kuno ini terletak di Kota Medan Marelan, Kecamatan Kelurahan di Jalan Kota Cina Medan Marelan, Kelurahan Payapasir. Nah, situs kota Cina ini berdiri sebuah museum bernama Museum Situs Kota Cina. Namun, kapan munculnya situs kota Cina ini? Situs kota Cina ini muncul sekitar abad ke-12 sampai ke-14 Masehi. Namun, keberadaan hilangnya situs kota Cina ini masih menjadi misteri. Masih belum diketahui kapan situs kota Cina ini hilang. Kemudian, kondisi situs kota Cina ini sangat dibilang memprihatinkan tidak, tapi kurang peduli atau terabaikan begitu saja. Memasuki identifikasi masalah, yaitu pada masalah umumnya, yang pertama adalah masyarakat jarang mengunjungi situs kota Cina, jarang mengunjungi ke museum situs kota Cina ini. Yang kedua, sebagian masyarakat tidak berminat mempelajari sejarah di daerahnya. Yang ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah melindungi situs daerahnya. Yang masalah khususnya, banyak media yang membahas tentang situs kota Cina ini. Namun, sebagian media yang lain kurang detail menjelaskan tentang sejarah situs kota. Kurang menjelaskan detail di sejarah museum situs kota Cina pada bagian film dokumenternya. Masuki analisis SWOT. Analisis SWOT pada situs kota Cina dimulai pada strength. Situs kota Cina salah satu situs tertua yang ada di Sumatera Utara. Situs kota Cina ini pernah masuk ke dalam warisan budaya UNESCO. Weakness pada situs kota Cina ini yaitu kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap situs ini. Kedua, situs kota Cina ini jarang dikunjungi oleh masyarakat. Alasan utamanya itu adalah jauh dari keramaian dan jalan yang sempit. Kemudian memasuki opportunity-nya, menjadikan situs kota Cina ini sebagai situs cagar budaya yang dilindungi, yaitu membutuhkan fasilitas yang dapat mendukung faktor pengembangan dan kebudayaannya. Treatmentnya yaitu situs kota Cina terancam kerusakan akibat tidak terawat dengan baik. Yang keduanya, belum memiliki dana yang cukup besar untuk menyelamatkan situs kota Cina karena masih banyak artefak kuno lain yang masih belum terselamatkan. Itu dilanjutkan dengan penggabungan matriks SWOT. Yaitu penggabungan matriks SWOT yang pertama adalah situs kota Cina pernah masuk ke budaya UNESCO karena situs ini paling tertua di kota Medan. Namun situs kota Cina ini kurang perhatian dari masyarakat dan pemerintah karena situs kota Cina ini jauh dari kerumunan masyarakat dan jalan yang sempit. Makanya dari itu situs kota Cina ini sangat disayangkan karena tidak memiliki masih kurang memiliki fasilitas atau dana yang memadai. Karena situs kota Cina ini pernah dirusak oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Ada upaya untuk menekan situs kota Cina yaitu untuk sebagai pengembang budaya dan pengembangan budaya, maka pemerintah dan masyarakat
harus peduli dengan situs ini dan juga memberikan dana untuk menyelamatkan artefak-artefak situs kota Cina yang masih belum terselamatkan. Memasuki problem statement. Problem statement ini, situs kota Cina ini karena dia termasuk pelabuhan tertua di Sumatera Utara, sayangnya situs ini terabaikan begitu saja karena kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Lalu problem solusinya itu adalah untuk menyelamatkan situs kota Cina ini dari kehancuran, maka dibuatkanlah sebuah untuk mendokumentasikan situs kota Cina melalui film, yaitu film dokumenter. Selanjutnya adalah memasuki studi kasus situs kota Cina ini. Situs kota Cina ini pernah mengalami kasus pengrusakan di wilayah sektor Pekong. Awal mulanya ketika Bapak Iwan Azari sebagai pendiri Museum Situs Kota Cina ingin melakukan kegiatan ekskavasi di wilayah sektor Pekong. Namun, pihak pembangunan proyek Pekong menolak karena pihak Pekong ini melarang kegiatan arkeologis yang dilakukan di balai arkeologi karena alasan utamanya wilayah ini tempat keramat tidak boleh dirusak. Namun, ketika Pak Iwan Azari melihat para pembangun proyek sektor Pekong, terdapat sebuah galian lubang yang cukup besar. Akhirnya, Pak Iwan Azari melaporkan ini kepada pihak berwajib, yaitu kepolisian, untuk menghentikan kegiatan pembangunan pelebaran wilayah sektor Pekong. Menurut keterangan Pak Iwan, bahwa di dalam tanah sektor Pekong ini terdapat sebuah struktur bangunan bata merah yang masih terpendam sampai saat ini. Ini saya akan memasuki data dan fakta situs kota Cina. Pada abad ke-12 sampai ke-14 Masehi, pada awal abad ke-14 ini, situs kota Cina salah satu pelabuhan tertua yang ada di pantai timur Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Bandar pelabuhan kuno ini pernah dikunjungi oleh negara-negara asing seperti negara Arab, India, Cina, dan Persia. Para pedagang ini datang ke situs kota Cina untuk mencari rempah-rempah dan wangian seperti lada, kayu manis, kemenyan, dan kapur barus. Situs kota Cina ini pertama kali ditemukan oleh John Anderson pada tahun 1826 ketika dia datang ke pantai timur Sumatera melihat lokasi suasana situs kota Cina ini. Namun, dilanjutkan penemuan 1972 melalui catatan John Anderson, situs kota Cina pertama ditemukan kembali lagi oleh Edward Mackinnon pada tahun 1972. 1972, Edward Mackinnon mengatakan bahwa di catatan John Anderson bahwa ada sebuah prasasti kuno yang tingginya sekitar 3 meter itu hilang. Prasasti kuno ini tidak memiliki tulisan bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk kota Cina. Namun prasasti itu hilang tanpa diketahui. Lalu penemuan situs kota Cina yaitu berupa artefak penemuan tembikar, pecahan keramik. Lalu dilanjutkan lagi penemuan struktur bangunan suci seperti candi. Kemudian ditemukan lagi arca Hindu-Buddha. Memasuki strategi perancangan. Strategi perancangan saya yaitu memasuki target audiens yaitu demografis. Demografis saya adalah remaja akhir atau yang lebih tepatnya adalah mahasiswa yang mengambil perguruan tinggi atau tingkat akhir. Kemudian psikografisnya itu adalah orang yang aktif dalam atau orang yang suka tentang yang berbau pendidikan. Yang ketiga adalah geografis. Geografis ini letaknya di Kota Medan, Sumatera Utara. Teknografisnya yaitu sosial media, orang yang adalah remaja akhir yang aktif dalam
sosial media seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook, ataupun Line. Lalu masuk bagian personifikasi. Bagian personifikasinya adalah seorang mahasiswi dari kota Medan bernama Bella Rahmawiyasi. Dia adalah seorang mahasiswi mengambil jurusan perguruan tinggi di Universitas Islam Sumatera Utara. Bella ini dia adalah orang yang aktif dalam bagian kegiatan kampus. Lalu dia adalah orang yang menyukai tentang sejarah baik dia menyukai sejarah Islam, kemudian sejarah pada umum lainnya. Lalu dia aktif bersosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu dilanjutkan bahwa Bella ini dia tahu tentang situs kota Cina, namun sayang dia jarang mengunjunginya. Bagian message planning saya. Maksud di bagian message planning saya yaitu penggabungan dari problem statement lalu digabung dengan general message, yaitu memasukkan kembali situs kota Cina sebagai warisan budaya UNESCO melalui media mendokumentasikan situs daerah sehingga situs kota Cina dapat dikenalkan lagi oleh masyarakat dan pemerintah. Target insight-nya itu adalah menjadikan sejarah sebagai edukasi yang dapat mempengaruhi masyarakat agar peduli terhadap sejarah yang ada di daerah dan juga memberikan partisipasi. Keyword saya yaitu situs kota Cina menyelamatkan, mengembalikan situs daerah, warisan budaya, dan kehancuran. What to say saya adalah menyelamatkan situs daerah dari kehancuran, mengembalikan situs kota Cina ke warisan budaya. Lalu how to say-nya adalah mendokumentasikan kota Cina dan menyampaikan informasi mengenai situs kota Cina ini melalui kepada masyarakat dan pemerintah yang dari kota Medan dengan menggunakan film dokumenter yang akan menampilkan sejarah dan kondisi situs kota Cina saat ini. Big idea-nya menggunakan poster sebagai pemberitahuan tentang menampilkan tentang film dokumenter sejarah situs kota Cina dan disebarkan melalui sosial media. Memasuki namanya identitas penyelenggaraan untuk situs kota Cina ini adalah yang bernama Asosiasi Museum Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan BPCB Aceh. AMI ini adalah singkatan dari Asosiasi Museum Daerah Indonesia. Asosiasi Museum Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1998. Lalu pada tanggal 12 sampai 14 sebelumnya namanya itu adalah bernama Badan Musyawarah Museum Indonesia. Namun pada tahun 2004 diganti menjadi Asosiasi Museum Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan BPCB Aceh. Singkatannya adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh yang didirikan pada tahun 1990. Masuk di bagian strategi komunikasi. Strategi komunikasi saya itu menggunakan Laswell model. Nah, jadi Laswell model situs kota Cina yaitu memasuki tahapan HU, yaitu Asosiasi Museum Indonesia dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Lalu yang kedua, masukin namanya Say What, yaitu memasukkan what to say saya dan juga how to say saya. Lalu dilanjutkan dengan namanya To Whom, yaitu mahasiswa yang gemar dengan edukasi sejarah dan status ekonomi yang standar. In which channelnya itu menggunakan film dokumenter dan poster. Efeknya itu target audiens itu mengetahui tentang sejarah situs kota Cina dan mendapat wawasan pengetahuan. Berikutnya, tahapan komunikasi. Tahapan komunikasi itu saya menggunakan ISAS, yaitu pada attention-nya menampilkan film dokumenter. Tujuannya adalah target audiens mengetahui tentang
film dokumenter situs kota Cina, media yang digunakannya adalah poster. Interestnya yaitu mengedukasikan sejarah situs kota Cina kepada target audiens. Tujuannya, target audiens tertarik untuk menonton film dokumenter sejarah situs kota Cina, yaitu medianya dengan YouTube. Film dokumen search-nya yaitu film dokumenter tentang situs kota Cina. Jadi tujuannya, target audiensnya itu mengetahui sejarah dan kondisi daerah situs kota Cina melalui YouTube. Action-nya mengajak kepada target audiens peduli terhadap situs kota Cina. Tujuannya adalah supaya target audiens sadar bahwa situs kota Cina tidak boleh terabaikan begitu saja. Yang terakhir adalah share, menyampaikan informasi mengenai situs kota Cina. Dan tujuannya adalah target audiens memahami fakta seputar sejarah situs kota Cina. Jadi di antara interest search dan action share-nya adalah medianya menggunakan YouTube. Kali ini saya akan langsung membuat proses perancangan film dokumenter. Sebelum saya memasuki perancangan film dokumenter, saya akan sedikit menjelaskan apa itu film dokumenter. Film dokumenter adalah sebuah film yang dibuat tanpa rekayasa ataupun menggunakan aktor untuk memerankan sebuah adegan untuk film. Namun, film dokumenter ini difokuskan untuk suatu kenyataan baik tokoh pribadi maupun tentang membahas sejarah. Jadi film dokumenter ini adalah film kenyataan yang memfokuskan pada sejarah maupun tokoh pribadi. Tahap memasuki perancangan visual. Di sini saya tone and manner-nya itu coklat, oranye, hijau toska, merah, kuning, dan oranye pucat, putih, biru tua, dan terakhir coklat tua. Konsep saya gunakan ini historical and documentary. Konsep ini saya gunakan pada efek suasana kecerahan pada warna suasana film dokumenter situs kota Cina. Lalu saya memasuki GSLN Science Typography. Saya gunakan ini untuk pembuatan judul poster situs kota Cina. Lalu moodboard untuk film dokumenternya, saya mengambil contoh beberapa moodboard film dokumenter yang tentang ekskavasi atau peninggalan sejarah di seluruh dunia. Lalu untuk referensi poster film, saya ambil dari internet, lalu saya ambil bagian-bagian referensi poster film dokumenter yang cocok untuk pembuatan poster film dokumenter situs kota Cina. Tahap yang kedua, memasuki perancangan storyboard. Di sini storyboard saya ini tidak saya gambar. Alasannya karena memakan waktu yang singkat, saya hanya men-screenshot video, lalu saya masukkan saya edit ke dalam Adobe Illustrator. Lalu di sini saya menuliskan nama action. Action ini adalah adegan-adegan video yang saya masukin sesuai dengan storyline. Lalu setelah action saya tulis, di sini ada dialog. Dialog ini yaitu narator ketika berbicara dan menjelaskan tentang sejarah situs kota Cina sesuai dengan storyline yang saya buat. Nah, kemudian saya memasuki FX atau biasanya sound effects ini memasukkan instrumen lagu ke dalam film dokumenter situs kota Cina. Selanjutnya memasuki tahapan perancangan video dan alur media. Saya memasuki perancangan ilustrasinya itu saya
menggambar ilustrasi Pulau Sumatera menggunakan Adobe Photoshop. Di sini dulu saya sempat juga membuat ilustrasi untuk membuat ilustrasi motion graphic. Saya gunakan Adobe Illustrasi, namun karena saya mengejar waktu, saya hanya bisa menggambar yang singkat, yaitu menggambar Pulau Sumatera menggunakan Adobe Photoshop. Lalu gambar hasil Pulau Sumatera ini saya edit ke After Effects untuk pembuatan motion film dokumenter, dan juga untuk tahap editing video, dari mulai video hasil rekaman dan video editing After Effects, saya masukkan ke dalam Adobe Premiere. Terakhir, saya menggunakan alur media, menggunakan poster. Sesuai dengan pembuatan poster, saya menggunakan pembuatan judul menggunakan tipografi GSL and Cyan Typography untuk pembuatan judul poster film dokumenter situs kota Cina. Untuk attention-nya, di sini saya attention-nya pemberitahuan memulai video film dokumenter, yaitu saya menuliskan nama channel saya di poster, dan nama untuk komunitas Museum Situs Kota Cina di poster, ada logo Facebooknya di sini. Lalu untuk medianya, pada interest, search, action, and share, saya memasukkan hasil video editing saya, yaitu hasil karya film dokumenter situs kota Cina, saya upload ke dalam YouTube. Jadi alur media sayanya yaitu attention-nya menggunakan poster, untuk interest, search, action, dan share-nya saya menggunakan YouTube sebagai media untuk mempromosikan tentang film dokumenter situs kota Cina. Demikianlah hasil presentasi saya. Maaf apabila terjadi kesalahan komunikasi. Saya mohon maaf, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen. Saya Dwi Afisena, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.